Saya heran dengan orang yang mengatakan tahlilan itu merupakan tradisi orang Hindu. Saya berpikirnya begini, ada nggak ya orang Hindu berkumpul untuk membaca Al-Quran? Karena tahlilan itu adalah amaliyah, utamanya ini warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di mana mereka itu berkumpul dan membaca ayat suci Al-Quran, ataupun tidak berkumpul boleh. Artinya yang disebut tahlilan itu membaca ayat suci Al-Quran ataupun zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istighfar dan semacamnya lah. Kemudian pahala dari bacaan Al-Quran atau zikir itu kita hadiahkan untuk almarhum atau si mayit. Kalau seumpama ada orang yang ngomong tahlilan itu tradisinya orang Hindu seumpama, saya nanya, sejak kapan ya orang Hindu itu kalau ngumpul membaca Al-Quran? Sejak kapan orang Hindu kalau berkumpul membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sejak kapan? Sehingga tahlilan itu disebut tradisinya orang Hindu. Ini pertama. Yang kedua, andaikan memang benar tahlilan itu tradisinya orang Hindu. Ini andaikan ya, andaikan benar tradisi orang Hindu. Maka melalui video ini kami ingin mengajak kepada saudara-saudara kami yang berpendapat demikian untuk mengingat sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi ke kota Madinah, beliau pada saat itu melihat orang-orang ahlul kitab atau Yahudi, mereka berpuasa. Tepat pada 10 Muharram, Nabi nanya kepada orang-orang Yahudi, hari apa ini, kenapa kalian berpuasa? Intinya begitu. Kenapa kalian berpuasa? Lalu oleh orang-orang Yahudi itu dijawab, kami berpuasa karena kami bersyukur kepada Allah, karena pada hari ini, tanggal inilah maksudnya, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Allah menenggelamkan Fir'aun maupun bala tentaranya. Sehingga kami ini berpuasa dengan niat bersyukur tadi kepada Allah. Setelah mendengar jawaban orang Yahudi tadi, Nabi Daud, oh kalau begitu kami, maksudnya orang-orang Muslim, orang Islam, lebih berhak untuk mensyukuri nikmat seperti itu. Lebih berhak kami itu mensyukuri Allah menyelamatkan Nabi Musa ataupun menenggelamkan Fir'aun itu. Nabi ternyata mau meniru. Hingga sampai saat ini terkenal dalam Islam ada kesunahan berpuasa 10 Muharram atau Asyura. Dari hadis ini kita faham, kebaikan yang datang dari siapapun kita boleh untuk mengambil. Andaikan orang-orang yang menuduh ataupun menganggap tahlilan itu tradisinya orang Hindu, kebaikan itu datangnya dari siapapun kita boleh mengambilnya. Pun juga demikian keburukan, kejelekan, kejahatan datang dari siapapun, haram bagi kita untuk meniru. Ketika kami itu menonton sebuah film, dan film itu menarik sekali, yang mana di film itu tentang pendiri Muhammadiyah ya, K.J. Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, amin ya rabbal alamin. Di sana K.J. Ahmad Dahlan itu, beliau ketika mengajar menggunakan bangku di film itu ya, menggunakan bangku seperti inilah anggaplah. Dan dulu umat Islam itu ketika ngaji, ketika belajar di zaman beliau mungkin tidak ada atau tidak pakai bangku seperti ini. Yang pakai bangku seperti itu kan orang-orang kafir itu dulu di zaman beliau ketika di Indonesia, apa Jepang atau apa itu, saya lupa itu dah, penjajah pokoknya ya. Kemudian ada orang datang kepada beliau K.J. Ahmad Dahlan, bilangnya gini, ini tasyabbuh bil kufar, ini menyerupai orang kafir pakai bangku-bangku seperti ini, kata orang itu kepada K.J. Ahmad Dahlan di film itu ya. Kemudian
Kiai Ahmad Dahlan bilang, mohon maaf Pak, intinya begitulah. Anda ke sini naik apa? Naik kereta. Kok nggak jalan kaki Pak? Kata Kiai Ahmad Dahlan. Hanya orang bodoh yang mau jalan kaki dari jauh kalau masih ada kereta. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan bertanya, kereta itu buatan siapa Pak? Terdiam itu orang. Terdiam. Artinya, selama itu baik untuk kita sendiri, meskipun datang dari siapa, tanpa harus memandang agamanya, tanpa harus memandang suku atau ras bangsanya, pokoknya baik, ayo kita tiru, boleh. Boleh-boleh saja. Ini contoh. Ada non-muslim, dia punya saudara lumayan jauh. Kira-kira kalau dia mau silaturahim atau silaturahmi, dia itu berkendaraan enggak? Jelas. Silaturahim itu kan bagus ya. Pakai kendaraan lagi. Apa kita enggak boleh nanti meniru seperti itu? Hah? Jalan kaki kalau muslim gitu. Ini kan gimana teman-teman ya? Jadi itu kepada saudara-saudara kami yang ngotot untuk mengharam-haramkan tahlilan, entah menganggap tahlilan itu perbuatan atau tradisinya orang-orang siapa itu Hindu katanya ya. Ya bagi kami hanya ingin minta data. Ada enggak tahlilan itu memang tradisinya orang Hindu? Orang Hindu itu kalau berkumpul, masa orang Hindu itu ngaji Al-Quran? Masa orang Hindu itu membaca sholawat kepada Nabi? Masa seperti itu? Kami belum pernah mendengar itu teman-teman. Kalau seumpama berkumpul seperti itu tradisi orang Hindu, kita ini berapa kali berkumpul, salat berjemaah berkumpul, pengajian berkumpul. Mereka itu orang-orang non-muslim ketika mengajar juga berkumpul. Kenapa kita tidak merasa? Kan tahlilan itu apa? Tahlilan itu yaitu sudah ngaji Quran, baca zikir, baca sholawat, istighfar. Kemudian kita hadiahkan itu pahalanya kepada si mayit dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira orang Hindu begitu enggak? Kalau tidak, terus dari mana orang tahlilan disebut itu tradisinya orang-orang Hindu? Kami berkata begini, bukan berarti kami ini berat kepada orang-orang yang anti tahlil, tidak. Kami persilahkan, tidak ada masalah bagi kami, tidak ada masalah bagi kami. Siapapun yang anti tahlilan, gak mau tahlilan, kayak gak mau maulid Nabi, kayak gak mau Isra Mi'raj, monggo silahkan. Itu hak kalian semua. Tapi kami minta tolong, janganlah kalian itu berteriak-teriak pelaku tahlilan atau pelaku maulidan, Isra Mi'raj dan semacamnya itu sebagai ahli bid'ah. Bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar katanya. Itu cuma yang kami minta. Ayo kita harus saling menghormati perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pendapat tahlilan itu atau ihda'u thawabil Quran, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, itu memang khilafiyah di antara para ulama. Jangan mempertajam atau memperuncing khilafiyah. Sudahlah, berhenti bilang atau ngomong masalah itu. Sudahlah, berhenti, jangan keluar-keluar. Malu kan kepada agama lain. Itu sudah perdebatan dulu. Sekarang yang mau ngamalkan ya silakan, yang gak mau silakan. Gak usah saling menghina, gak usah bilang gini. Ayo bersikap dewasa. La yungkarul mukhtalafeh. Kita gak boleh mengingkari hal-hal yang masih diperselisihkan pendapatnya oleh para ulama.
Mau tidak mau itu ada dalilnya masing-masing, pendapatnya para ulama. Dan kita mengikuti ulama dalam memahami Al-Quran hadis. Bukan berarti kami itu anti Al-Quran, anti hadis, tidak. Tetapi kami itu mengikuti bagaimana pandangan ulama tentang pemahaman Al-Quran dan hadis ini sendiri. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, orang-orang alim itu warisan para nabi. Ayo kita ngikuti ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.